Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas materi tentang bimbingan belajar dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Anissa Mukarramah dan Hastriyati. Di mana di sini kami akan membahas yang pertama tentang definisi bimbingan belajar, yang kedua tujuan bimbingan belajar, yang ketiga persamaan dan perbedaan individual anak, yang keempat peranan guru dalam bimbingan belajar anak. Yang pertama, pengertian bimbingan belajar. Proses bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar hingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki. Namun, tidak setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh guru dan guru pembimbing untuk dapat direalisasikan. Walaupun mungkin seorang siswa memiliki potensi yang baik, namun yang bersangkutan kurang punya kemampuan untuk mengembangkannya. Sudah barang tentu hasil belajarnya kurang baik. Di sisi lain, menunjukkan bahwa kehadiran orang lain dalam hal ini para guru dan guru pembimbing menjadi amat penting untuk membantu mengembangkan potensi siswa dalam belajar menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar. Dan tugas guru di sini adalah membantu murid dalam mengenal, menumbuh, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta dalam rangka menyiapkan kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pembahasan yang kedua tentang tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar bagi siswa adalah tercapainya penyesuaian akademis secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara lebih khusus, tujuan bimbingan belajar diantaranya ialah agar siswa yang pertama, mengenal, memahami, menerima, mengarahkan, dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. Yang kedua, mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah belajar. Yang keempat, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kelima, memahami lingkungan pendidikan. Dan belajar merupakan inti kegiatan atau pengajaran di sekolah, maka sudah seharusnya siswa dibimbing agar mencapai tujuan belajar tersebut. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar dapat penyesuaian yang baik dalam situasi belajar sehingga dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya dan mencapai perkembangan yang optimal. Saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu persamaan dan perbedaan individual anak. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan berdasarkan kedekatan tujuan, minat, dan bakatnya. Setiap individu memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang dapat dikelompokkan guna menunjang efektivitas pendidikan. Setiap individu juga memiliki tingkat kemampuan intelektual dan kognitif yang dapat dikelompokkan, terutama bidang pengetahuan, sehingga proses pendidikan dapat lebih efisien. Bagi individu yang memiliki kesamaan cacat, baik cacat mental maupun cacat fisik, dapat dikelompokkan untuk memberi peluang agar mereka tidak terhambat dalam memperoleh pendidikan. Keterampilan-keterampilan individu yang bersifat spesifik nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan jenis keterampilannya. Hal ini tentu akan membantu penyelenggaraan program pendidikan yang sangat terbatas kemampuannya dalam melayani setiap kebutuhan individu. Yang kedua, perbedaan. Perbedaan individu dalam pendidikan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan siswa dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam satu kelas. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam satu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologi. Perbedaan zaman menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat.
Aspek perubahan meliputi sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan sebagainya. Akibatnya ialah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu, misalnya pengangguran, penyesuaian diri, jenis dan kesempatan pendidikan, perencanaan, pemilihan pendidikan, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, keuangan, masalah pribadi, dan sebagainya. Perbedaan individu berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Psikologi perbedaan individu menguji dan menjelaskan bagaimana setiap orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Perbedaan individu menurut Chaplin adalah sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Menurut Webster, individu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Dalam kamus Eccles dan Shadley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Pada awal kehidupan, bagi seorang bayi mementingkan jasmani, ia belum peduli dengan apa saja yang terjadi di luar dirinya. Ia sudah senang bila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Dalam perkembangan selanjutnya, maka ia akan mulai mengenal lingkungan, membutuhkan alat komunikasi atau bahasa, membutuhkan teman, keamanan, dan seterusnya. Semakin besar anak tersebut, semakin banyak kebutuhan non-fisik atau psikologis yang dibutuhkannya. Dari bahasa bermacam-macam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu semua manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda menurut Gary. Perbedaan individualnya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik. Tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dan mencapai pengetahuan baru. Menurut Alfred Adler, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Ia percaya manusia sejak lahir dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai sebuah kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan orang lain. Pada akhirnya, Adler meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan interest sosial yang sangat dalam. Teori psikologi individual Adler ini memang lebih banyak berupaya menyadarkan manusia bahwa ia merupakan makhluk yang berdaya dan memiliki rasa sosial yang dalam, sehingga itu pula lah ia dapat bertahan dalam menjalani hidup. Pembahasan terakhir yaitu peranan guru dalam bimbingan belajar anak. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan mendidik moral peserta didiknya, akan tetapi guru juga mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar yang baik bagi peserta didiknya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di samping itu, seorang guru mempunyai tanggung jawab untuk mengobservasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung, guna mengetahui perkembangan peserta didiknya. Seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup tahu sesuatu materi yang akan diajarkan. Akan tetapi, hal pertama yang terpenting adalah memiliki kepribadian guru. Guru memang seorang pendidik, sebab dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar seseorang agar tahu beberapa hal, tetapi guru juga melatih beberapa keterampilan dan terutama sikap mental anak didik. Dalam hal mendidik, guru haruslah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan yang disertai dengan contoh sikap tauladan yang baik yang diberikan guru pada siswanya sehingga dapat menumbuhkan sikap dan mental yang baik pula bagi peserta didiknya.
Jadi, tugas guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan pada siswa, melainkan mendidik agar siswa menjadi warga negara yang baik, serta memiliki kepribadian yang baik yang mana nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pribadi seorang guru merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang harus ditransfer kepada anak didiknya. Untuk menyempurnakan tugas guru sebagai pendidik, maka guru juga harus berfungsi pula sebagai pembimbing. Pengertian pendidik dalam hal ini menjadi lebih luas dengan memiliki fungsi membimbing. Bimbingan adalah termasuk sarana dan rangkaian usaha pendidikan. Seorang guru menjadi pendidik berarti sekaligus menjadi pembimbing. Sebagai contoh, guru berfungsi sebagai pendidik dan pengajar seringkali akan melakukan pekerjaan bimbingan. Misalnya bimbingan belajar, bimbingan tentang suatu keterampilan, dan sebagainya. Sehingga dalam proses pendidikan, kegiatan mendidik, mengajar, dan pembimbing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mengadakan pendekatan yang bersifat pribadi di dalam setiap proses belajar mengajar. Dengan pendekatan semacam ini, maka dapat secara langsung mengenal dan memahami peserta didiknya, sehingga guru dapat memberikan bantuan yang sesuai ketika peserta didiknya menemui masalah-masalah atau kesulitan dalam proses belajar. Kepedulian guru untuk melaksanakan peranannya sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik pada umumnya. Sebab keberhasilan belajar peserta didik sangat bergantung pada keberhasilan sang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan guru dalam menjalankan tugas pengabdiannya, yakni yang pertama, merasa terpanggil, yang kedua, mencintai dan menyayangi anak didik, yang ketiga, mempunyai rasa tanggung jawab secara penuh dan sadar mengenai tugasnya. Ketiga hal itu berkaitan dan tidak dapat terpisahkan antara satu dan lain. Karena seseorang yang merasa terpanggil hati nuraninya untuk mendidik, maka ia harus mencintai anak didik dan menyadari sepenuhnya apa yang sedang dan akan dikerjakannya. Begitu juga karena ia mencintai anak didiknya dan terpanggil hati nuraninya, maka ia merasa bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pendidikan anak asuhnya. Konsep inilah yang harus dipegang teguh oleh guru dalam upaya mendidik dan membimbing para siswanya. Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sebagai planner or designer of interaction, atau perencana atau perancang pengajaran. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan merancang seluruh kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi tempat ia mengajar dan peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki berbagai macam pengetahuan tentang prinsip-prinsip belajar sebagai suatu bahan dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai manager of instruction atau pengelola pengajaran. Di sini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dapat merasa nyaman, tidak merasa bosan, dan efektivitas serta efisiensi dalam belajar dapat tercapai. Yang ketiga, sebagai motivator. Peranan guru sebagai motivator ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus bisa memberikan stimulus dan dorongan yang dapat menunjukkan potensi siswa, menumbuhkan swadaya dan daya cipta sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Dalam semboyan pendidikan di taman siswa sudah lama dikenal dengan istilah ing madya mangun karsa atau di tengah memberi semangat. Peranan guru ini sangat penting dalam interaksi belajar mengajar di lingkungan sekolah. Terdapat beberapa hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi. Di antaranya, membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar, menjelaskan secara konkret kepada peserta didik mengenai apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat merangsang pencapaian prestasi yang lebih baik di kemudian hari, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, inisiator. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar, di mana ide-ide kreatif yang telah diciptakan guru dapat dicontoh oleh anak didiknya. Yang kelima, fasilitator. Berperan sebagai fasilitator, guru akan berperan sebagai sarana untuk memberi kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.
Hal ini bergayut dengan semboyan Tutwuri Handayani yang memiliki arti di belakang memberi dorongan. Yang keenam, mediator. Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dari kegiatan belajar siswa, misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar dari kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa. Dalam hal ini, mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media. Yang ketujuh, sebagai evaluator of student learning atau penilaian prestasi belajar siswa. Setelah merencanakan dan mengelola kegiatan belajar mengajar, guru dituntut untuk terus mengikuti hasil-hasil belajar yang telah dicapai murid-muridnya dari waktu ke waktu. Dengan informasi yang diperoleh, maka sang guru dapat menyempurnakan dan meningkatkan proses belajar mengajar sampai peserta didik memperoleh hasil belajar yang optimal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.